Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Evi Sayono. Pada kesempatan hari ini, saya akan kembali melanjutkan bacaan buku yang berjudul How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classroom yang ditulis oleh Carol Ann Tomlinson. Pada pagi hari ini, saya akan kembali melanjutkan bacaan bab 7 yang berjudul Strategies for Managing a Differentiated Classroom atau ragam strategi yang dapat digunakan untuk mengelola kelas berdiferensiasi. Pada video ketujuh ini, kita akan membahas bagaimana caranya guru dapat mengelola kelas dengan membuat sebuah sistem untuk mengirim siswa agar mereka bisa bekerja dalam kelompok-kelompok atau untuk duduk di area tertentu yang sudah ditentukan oleh guru. Namun demikian teman-teman, sebelum kita mulai mendengarkan penjelasan di strategi ketujuh ini, mohon perkenaannya apabila teman-teman belum sempat mengklik tanda subscribe, silakan diklik tanda subscribe-nya dulu ya teman-teman ya. That would help me a lot. Kemudian kalau teman-teman berkenan, teman-teman juga boleh mengklik tanda lonceng di bawah ini. Jadi teman-teman akan dapat dengan sendirinya terupdate apabila saya memposting video baru. Teman-teman juga boleh loh mengklik tanda like apabila teman-teman suka video ini, atau teman-teman juga boleh membagikan link video ini ke sosial media yang teman-teman punya. Sehingga nantinya akan ada lebih banyak lagi teman-teman guru yang akan dapat belajar mengenai pembelajaran terdiferensiasi bersama-sama dengan kita semua. Yang akan teman-teman dengarkan nantinya di dalam video ini merupakan hasil interpretasi saya terhadap bagian yang saya baca. Agar teman-teman mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dan lebih menyeluruh, saya menyarankan agar teman-teman dapat membeli bukunya dan kemudian membacanya sendiri. Baik teman-teman, mari kita mulai. Selamat mendengarkan. Baik teman-teman, kita akan membahas strategi ketujuh dari 18 strategi kunci atau strategi penting yang dapat kita gunakan untuk memenuhi tantangan dalam mengelola kelas yang menggunakan pembelajaran terdiferensiasi. Strategi ketujuh, buatlah sebuah sistem untuk mengirim siswa untuk bisa bekerja dalam kelompok-kelompok, atau sistem untuk mengirim siswa agar mereka bisa duduk ke pengaturan area tempat duduk yang sudah ditentukan. Nah, dapat terlihat di layar, di situ ada gantungan kunci ya teman-teman. Gantungan kuncinya berbeda-beda warna. Nah, ini diperuntukkan untuk anak-anak yang usianya masih muda. Misalnya usia 5-6 tahun di TKB atau di kelas 1, 2, atau 3. Nah, biasanya kalau anak-anak di usia yang lebih muda itu mereka bekerjanya dalam sentra-sentra ya. Ada sentra menulis, ada sentra membaca, ada sentra melukis misalnya. Jadi setiap satu sentra itu ada meja dan ada beberapa kursi seperti kelompok. Tapi ruangannya kayak dipisah-pisah gitu ya. Nah, di pagi hari guru dapat menempelkan di papan tulis, misalnya 17 Juni 2023, sentra menulis. Di bawah sentra menulis ini ada digantung beberapa gantungan kunci yang berbeda-beda warna. Gantungan kunci tersebut ada tulisan namanya. Di situ ada tulisan nama Roma, Ani, Elvi Sukasih. Nah, ini artinya Roma, Ani, dan Elvi akan bekerja di sentra menulis. Untuk anak kelas 1, 2, 3 yang sudah bisa membaca, mereka bisa membaca nama mereka sendiri di gantungan kunci. Namanya ditulisin dengan huruf yang besar-besar ukurannya. Nah, kalau untuk anak TK, anak PAUD, karena gantungan kuncinya dibuat berbeda warna, jadi anak yang belum bisa baca pun akan tahu. Misalnya, si Elvi gantungan kuncinya warna merah. Berarti si Elvi nanti tahu kalau dia hari ini tanggal 17 Juni harus bekerja di sentra menulis. Kemudian di sentra berikutnya, seperti ini. 17 Juni 2023, sentra membaca. Di situ ada gantungan kunci bertuliskan nama Maggie Jet, Rita Sugiyarti, Mansur S. Nah, ini artinya Maggie Jet, Rita Sugiyarti, dan Mansur akan bekerja di sentra membaca. Nah, ini sekali lagi ini applicable untuk anak-anak atau kelompok siswa yang usianya lebih muda. Misalnya usia TKB sampai usia kelas 1, 2, dan 3.
karena mereka masih butuh benda real yang bisa dipegang-pegang dan juga warna ya. Ini bisa kalau bisa key text atau gantungan kuncinya beda warna dan tulisannya ukurannya besar sehingga anak usia PAUD, PKB dan kelas 1 lama-kelamaan bisa hafal huruf apa saja yang membentuk namanya. Nah, ini kita masih membahas strategi ketujuh, membuat sistem untuk mengirim siswa untuk duduk dan bekerja dalam kelompok atau ke area tempat duduk yang sudah ditentukan. Cara lama, ini dulu ya, kita akan panggil nama siswa satu persatu. Misalnya, A, B, C, kamu duduk di sini. Lalu kita akan mengirim mereka untuk bekerja dalam kelompok tertentu atau duduk di meja penugasan tertentu. Nah, ini akan membuat situasi menjadi awkward atau kurang nyaman. Lama-lama anak-anak akan tahu, oh kok duduknya di sini terus sih, berarti saya ini ya kurang ya, kayak gitu. Nah, Carol Ann Tomlinson menyarankan cara berikut ini, ada cara alternatif nih. Kita bisa membuat kelompok-kelompok, lalu nama kelompoknya kita tempel di kertas yang berwarna. Misalnya kalau di layar teman-teman bisa lihat ada kelompok biru, ada kelompok oranye, dan ada kelompok hijau. Nah, sebelum belajar atau mungkin seminggu sebelumnya anak-anak udah dibiasakan bahwa misalnya kelompok biru anggotanya adalah Marimar, Barbara, Rudolfo, Suga, Jungkook. Ada 5 anak yang ada di kelompok biru. Lalu untuk kelompok oranye juga ada 5 anak, yaitu 1 Dora, Nobita, Suneo, Shizuka, dan Giant. Kelompok hijau ada 5 anak juga, yaitu Barbie, Ken, Hattori, Senseiya, dan Maria Mercedes. Nah, kelompok ini yang berdasarkan warna kita bisa tempel di depan ya, di papan tulis atau di depan, atau dimanapun yang bisa visible atau gampang terlihat oleh anak. Kalau nanti akan ada tugas yang harus diselesaikan dalam kelompok, maka guru tinggal sebut, oke, kelompok biru, kamu akan duduk di meja 1 dengan Miss Evi ya. Kelompok oranye, kalian akan duduk di meja 2 di sebelah sana. Kelompok hijau akan duduk di meja 3 yang di sebelah sini. Jadi kita nggak usah sebut namanya lagi, jadi lebih singkat. Lalu guru juga bisa bilang ya, karena kelompok oranye dan kelompok hijau itu akan bekerja secara mandiri, maka guru dapat menginstruksikan seperti ini. Kelompok oranye, kelompok hijau, lihat instruksi yang ada di meja kelompok kalian. Di situ ada instruksi. Kalian akan membaca instruksi tersebut baik-baik. Setiap anak harus membaca instruksinya ya, dalam hati. Setelah semua instruksi selesai dibaca, diskusikan 2 menit. Apa yang akan kalian lakukan? Ketua kelompok akan menginformasikan waktunya ya. Setelah semua instruksi dibaca, kalian baru boleh mengambil tugasnya di keranjang yang sudah Miss Evi siapkan di meja. Seperti itu teman-teman. Jadi mereka akan duduk ke area yang sudah ditentukan, bekerja mandiri, baca instruksi sendiri. Sementara gurunya dapat memfokuskan perhatian pada kelompok biru yang nampaknya butuh bantuan segera. Baik teman-teman, itu adalah penjelasan dari strategi ketujuh, salah satu strategi dari 18 strategi pengelolaan kelas yang ada di bab 7, Strategies for Managing a Differentiated Classroom. Strategi ketujuh, membuat sebuah sistem untuk mengirim siswa agar mereka bisa bekerja dalam kelompok. Atau membuat sebuah sistem untuk mengirim anak-anak ke area tempat duduk yang sudah ditentukan. Judul buku yang saya baca, How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classroom oleh Carol Ann Tomlinson. Jika teman-teman ingin melihat strategi ke 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, teman-teman bisa mengklik description box di bawah ini, lalu di situ ada link untuk melihat langsung video 1 sampai 6. Baik teman-teman, demikian penjelasan tentang strategi ketujuh, sistem untuk mengirim siswa bekerja di kelompok atau tempat duduk area tertentu. Saya mau mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Baik teman-teman, saya akan menunggu kritik, saran, dan feedback dari teman-teman di kolom komentar ya. Kalau teman-teman berkenan, teman-teman boleh juga klik tanda like atau membagikan link video ini ke sosial media yang teman-teman punya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Sayono. Bye.